Gereja yang hidup di dunia. Salam anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita belajar tentang gereja yang hidup di dunia. Namun sebelum kita memulai proses pembelajaran kita pada saat ini, sebaiknya kita akan menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat kasih anugerah-Mu yang telah Kau curahkan bagi kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami boleh berkumpul untuk melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar tentang gereja yang hidup di dunia. Tuhan, berikan kami hikmat yang berasal daripada Engkau. Biarlah setiap yang kami pelajari, bahkan setiap yang kami ajarkan Tuhan, dapat membuat siswa-siswi mengerti dan memahami tentang gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah proses pembelajaran kami pada saat ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik, anak-anak kami yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini apakah kita semua di tempat ini atau di kelas ini sudah hadir semua? Kami yakin pada saat ini kita semua sudah hadir dan akan mengikuti proses pembelajaran pada saat ini dengan semangat yang daripada Tuhan Yesus Kristus, amin. Baik, pada saat ini kita belajar tentang gereja yang hidup di dunia. Terlebih-lebih kita harus mengerti dan memahami apa arti gereja. Gereja adalah tempat persekutuan orang percaya kepada Tuhan, atau dalam bahasa Yunani berasal dari bahasa eklesia, artinya orang yang dipanggil keluar dari kegelapan ke dalam terang Kristus Yesus. Gereja adalah tempat-tempat beribadah orang Kristiani, artinya orang yang mengikut Kristus. Gereja adalah tempat yang damai. Kenapa saya sampaikan tempat yang damai? Karena gereja itu adalah gereja yang penuh di dalamnya itu pujian penyembahan. Gereja yang penuh dengan doa atau menara doa dalam gereja itu sendiri. Kita sebagai murid Tuhan atau sebagai generasi penerus bangsa Indonesia ini, kita harus menjadi orang yang membawa terang bagi lingkungan kita, bagi keluarga kita, bahkan bagi diri kita sendiri. Kenapa kita harus memahami hal tersebut? Karena materi yang sedang kita pelajari ini adalah tentang gereja yang hidup di dunia. Seperti yang saya sampaikan tadi atau yang Ibu sampaikan tadi dari awalnya, gereja itu adalah tempat persekutuan orang yang percaya kepada Tuhan. Atau dalam bahasa eklesia, dalam bahasa Yunani itu tempat orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan ke dalam terang Kristus Yesus. Selanjutnya kita mempelajari dalam, adapun saya ambil dalam Alkitab, gereja itu ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Dalam Roma 16 ayat 5 mengatakan, salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Paulus merujuk pada gereja di rumah mereka, bukan pada gedung gereja, namun kumpulan orang-orang percaya. Artinya ketika kita memahami arti gereja, gereja juga ada dalam hati kita. Walaupun kita pergi ke gereja, kita melihat gedungnya besar, wow, ini gereja, pasti orang-orang dalamnya itu luar biasa. Jangan kita melihat dari luarnya saja, tapi kita harus melihat dari isinya, ya, melihat dari isi gereja tersebut. Contohnya ketika kita pergi ke gereja, ya, bagaimana hati kita kepada Tuhan? Apakah kita benar-benar memuji Tuhan atau tidak? Ya, jadi anak-anak kami yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus yang mempelajari tentang gereja yang hidup ini, marilah kita melakukannya dalam hidup kita. Jangan setelah kita mempelajari tentang gereja yang hidup di dunia ini, kita tidak mengerti dan memahami apa arti hidup kita yang sesungguhnya. Seperti yang disampaikan si Paulus dalam kitab Roma. Selanjutnya, gereja itu tubuh Kristus. Benar, tubuh Kristus. Tubuh Kristus, anak. Dalam Efesus pasal 1 ayat 22 sampai 25 mengatakan, dan segala sesuatu yang telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya yang dipenuhi dia, yang memenuhi semua dengan sesuatu. Artinya, yang menjadi pemimpin gereja itu adalah Kristus. Yang menjadi pemimpin gereja itu Kristus sendiri. Karena kenapa?
gereja itu tadi itu adalah tempat-tempat orang yang percaya kepada Tuhan. Gak mungkin dong kita yang menjadi pemimpin gereja, enggak. Yang menjadi pemimpin kita itu yaitu Yesus Kristus. Sama juga dalam rumah tangga. Yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga itu adalah siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu enggak siapa pemimpin di rumah? Yaitu orang tua kita, suami atau papa kita. Kita adalah sebagai anggota keluarga, sebagai ibu, anak, dan cucu dan sebagainya. Selanjutnya yang kita pelajari pada saat ini, adapun gereja ya, gereja pada saat ini atau dari dulu gereja ini sudah mempunyai tugasnya masing-masing. Nah, yaitu yang pertama, gereja untuk bersekutu. Gereja untuk bersekutu, gereja untuk membangun hubungan persekutuan dengan Tuhan. Mereka menyembah kepada Tuhan. Itu adalah suatu bersekutu, membangun iman mereka kepada Tuhan. Bersekutu itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu koinonia. Apa? Koinonia. Anak-anak kami harus tahu itu ya, koinonia. Ya, koinonia adalah gereja yang bersekutu. Ketika kita pergi ke gereja, apa yang kita lakukan? Pasti berdoa, pasti memuji Tuhan, pasti menyembah Tuhan, betul. Ya, ketika kita datang ke gereja, yang kita lakukan itu bersekutu kepada Tuhan, membangun iman kita kepada Tuhan, supaya orang-orang yang ada di gereja itu dapat mengerti, memahami bahwa gereja itu mempunyai tugas untuk bersekutu, atau dalam bahasa Yunaninya koinonia. Jangan lupa anak-anak ya, koinonia. Selanjutnya ada juga tugas gereja, yaitu untuk melayani, atau dalam bahasa Yunani yaitu apa? Ada yang tahu? Yaitu diakonia. Sekali lagi, diakonia. Artinya melayani. Contohnya, ada orang yang sakit, dia pergi untuk melayani itu. Ada orang yang mengalami pergumulan dalam keluarga, dia pergi untuk melayani, untuk membagi kasih kepada orang-orang tersebut. Ada orang yang sedang mengalami musibah ya. Seperti pada saat ini Indonesia melanda musibah, yaitu bencana alam. Betul atau enggak? Betul ya. Yaitu seperti banjir, seperti gunung meletus dan sebagainya. Yang kita lakukan sebagai murid-murid Kristus, yang kita lakukan sebagai pelajar, yaitu melayani mereka dengan kasih, mendoakan mereka. Bahkan kalau kita mempunyai yang lebih, contohnya kita punya baju yang enggak muat dengan kita, ya kita harus memberi kepada mereka. Itu adalah salah satu contoh melayani, berbagi kasih kepada mereka. Ya, melayani. Itu tugas gereja yang kita bahas di mata pelajaran ini, gereja yang hidup, yaitu koinonia dan diakonia. Selanjutnya, sikap dan hubungan sosial dalam gereja. Nah, ini yang harus kita lakukan. Gereja pada saat ini, anak-anak, apakah ada sikap dan damai? Apakah ada sikap untuk menghargai? Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mempelajari tentang gereja yang hidup ini, ya kita harus mengerti tentang sikap dan damai. Artinya sikap yaitu suatu tata krama kita, suatu tendensi untuk bereaksi dalam cara suka atau tidak suka terhadap suatu objek. Sikap merupakan emosi atau efek yang diarahkan oleh seseorang kepada orang lain, benda atau peristiwa sebagai sasaran sikap. Sikap ini bagaimana sikap kita untuk berhubungan kepada orang lain. Apakah kita suka membawa damai dalam gereja? Apakah kita suka melakukan hubungan satu, yaitu 3S, yaitu senyum, sapa, salam. Itu sikap kita, cara untuk menghargai sesama kita. Jangan juga kita datang ke gereja, kita hanya untuk gosip. Apakah itu sikap dalam gereja? Pasti tidak. No, artinya ya, itu bukan sikap yang baik. Tapi sikap yang baik di dalam gereja, sikap yang membawa hubungan untuk mempersatukan dan membawa damai antara satu dengan yang lain.
selanjutnya yaitu di dalam Efesus pasal 4 ayat 2 dia mengatakan juga, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Itu adalah sikap yang harus kita lakukan. Seperti dalam Efesus pasal 4 ayat 2. Sikap yang harus kita lakukan itu harus saling membantu. Ya. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, ya harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Harus melakukan yang baik kepada orang lain. Sikapnya yang lembah lembut, yang sabar dan ramah kepada yang lain. Ada juga sikap sosial yang harus kita lakukan ya anak-anak, yaitu menyangkut banyak dan kesinambungan dan ketergantungan, bekerjasama. Penerapannya dalam kehidupan adalah manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Untuk itu manusia tidak bisa hidup sendiri, sebab apapun yang dia lakukan itu pasti dia membutuhkan orang lain. Jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus mempunyai sikap dan hubungan sosial yang baik dengan sesama manusia. Kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mungkin anak-anak kami di sini yang melihat video ini atau yang sedang menonton video ini, marilah kita mempunyai sikap sosial yang baik kepada sesama kita. Harus mempunyai hubungan sikap yang sosial kepada sesama kita. Kalau dia membutuhkan bantuan kita, mari kita menolong dia. Itulah suatu tugas gereja yang hidup di dunia ini. Gereja yang hidup itu gereja yang mau melakukan ibadah-ibadah. Gereja yang melakukan banyak tugas-tugas pelayanan gereja di luar gedung gereja, seperti melayani anak jalanan, seperti melayani orang yang sakit di rumah sakit, seperti mendoakan orang yang ada di penjara. Itu adalah contoh yang harus kita lakukan sebagai generasi muda penerus. Selanjutnya, sikap dan hubungan sosial dalam gereja. Ya, ini sudah saya jelaskan dari tadi, yaitu sikap dan hubungan sosial dalam gereja. Kita adalah tubuh Kristus, betul enggak? Betul enggak? Kita adalah tubuh Kristus. Betul. Ya. Kalau kita tahu adalah tubuh kita adalah baiknya Tuhan, ya kita harus menjaganya. Karena kenapa? Kita juga tubuh kita ini sebagai gereja. Ya, kenapa kita katakan tubuh kita ini sebagai gereja? Ya karena kenapa? Tubuh ini adalah baik Allah yang harus kita jaga. Yang tempat untuk beribadah kepada Tuhan. Dalam hati kita juga berdoa, Tuhan tolong aku, saya punya pergumulan hari ini. Pasti Tuhan menjawab setiap pergumulan kita. Yang selanjutnya, kegiatan yang menarik bagi orang-orang muda di gereja. Ini pasti menarik bagi hidup kita kan? Ya, anak-anak muda, ya. Kita sebagai anak muda di sini. Ya, anak-anak muda apa yang harus dilakukan dalam gereja? Ada yang tahu? Yang pertama dia menjadi pemain musik, jadi pemain drum, pemain bass, pemain piano dan lain-lainnya, atau sebagai yang memegang proyektor, operator LCD, ada jadi singer, pemimpin pujian, ada juga yang menjadi guru sekolah minggu. Ya, itu suatu contoh kegiatan-kegiatan anak muda di gereja. Bahkan juga pada saat ini ada juga kegiatan anak muda kan. Ya, apa itu? Seperti ibadah-ibadah pemuda. Setiap hari Sabtu pasti ada ibadah pemuda, dan yang melayani juga di situ diberikan giliran kepada anak-anak mudanya juga, dikasih jadwal. Kamu hari Sabtu depannya kamu yang melayani. Nah, itu salah satu contoh kegiatan-kegiatan anak muda di dalam gereja. Ya, anak muda itu dalam gereja itu sebagai sebagai tiang-tiang yang menopang gereja. Sebagai tiang-tiang yang membawa pembaruan, karena anak muda itu sebagai penerus, ya, sebagai penerus dalam gereja. Dalam pengkhotbah juga dia mengatakan, pengkhotbah 11 ayat 9. Mari kita baca secara bersama ya. Pengkhotbah pasal 11 ayat 9. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandanglah matamu,
Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Betul, kita sebagai anak muda harus bersukaria. Kita sebagai pelajar, anak-anak kami sebagai pelajar harus bersukaria kepada Tuhan, harus mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dalam juga pengkhotbah ini sangat luar biasa ya. Pengkhotbah ini memberikan suatu dorongan yang luar biasa dalam hidup kita. Kenapa saya katakan hal tersebut? Seperti yang saya katakan tadi, pemuda itu adalah sebagai tiang-tiang gereja. Yang kedua, menunjukkan kehadiran gereja di tengah-tengah masyarakat. Ini adalah tugas penting bagi setiap hidup kita. Bagaimana cara kita menjalankan kegiatan kita di dalam masyarakat, bahwa masyarakat itu tahu bahwa ada gereja di sini ya, ada anak muda di sini ya, mereka mempunyai kegiatan seperti begini. Saya akan membacakannya. Cara menunjukkan kehadiran gereja di tengah-tengah masyarakat, yaitu dengan menjadikan diri kita sebagai contoh. Kita harus menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat sekitar kita, dan menunjukkan sikap saling mengasihi dan menghargai satu dengan yang lain. Kehadiran gereja di tengah-tengah masyarakat sangatlah berpengaruh pada sikap dan moral manusia, karena harus dijalani dan dirasakan setiap orang tentang kasih Tuhan yang sudah kita rasakan dari Tuhan kita Yesus Kristus, supaya orang lain juga mengetahui, dia merasakan kasih Tuhan dalam hidupnya. Dia mempunyai kasih Tuhan dalam hidupnya. Ada gereja di sini. Ya, kita sebagai anak muda, apa yang harus kita lakukan? Menghargai sesama kita, menghormati yang berbeda agama dengan kita, berbagi kasih dengan sesama kita, mendoakan sesama kita dengan hati yang lemah lembut, dengan hati yang penuh kasih. Itu yang harus kita lakukan sebagai anak-anak muda dan menjadi contoh. Kita anak-anak muda jangan pernah ada yang merokok. Di sini nggak ada yang merokok kan? Pasti nggak ada, betul. Pasti nggak ada. Nggak ada yang melawan orang tua, betul nggak ada yang melawan. Karena kenapa? Kita adalah sebagai teladan bagi sesama kita, bagi kawan kita, bahkan bagi semua saudara kita. Selanjutnya, memperhatikan pelayanan gereja. Wow, luar biasa ya. Kalau kita sudah tahu apa arti gereja dari tadi, ya kita sudah tahu apa kegiatan yang harus kita lakukan, apa tugas gereja. Sekarang kita bahas tentang mempraktikkan pelayanan gereja. Ya, ada beberapa poinnya, itu dengan berbagi kasih dengan orang lain yang tidak mampu, seperti anak yatim piatu, anak jalanan, pengamen, dan lain. Dengan mendoakan orang yang sakit seperti ODGJ, orang dalam gangguan jiwa, orang sakit di rumah sakit, dan juga orang yang menghadapi pergumulan dalam hidupnya. Dengan membangun menara doa di gereja, itu salah satunya. Yang ketiga, keempat, dengan melakukan doa keliling di lingkungan masyarakat. Kelima, dengan melakukan ibadah pemuda setiap hari Minggu atau hari Sabtu. Keenam, memberikan kesaksian tentang kasih Yesus yang dialami kepada banyak orang. Selanjutnya, dan memberikan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang, karena hanya Yesus yang menjadi jalan hidup yang kekal dalam hidup kita. Katakan amin. Jadi anak-anak kami yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mengikuti proses pembelajaran tentang gereja yang hidup ini, harus kita mencerminkan bahwa hidup kita ini adalah gereja yang hidup. Bahwa hidup kita ini adalah memberikan keteladanan yang baik bagi masyarakat dan juga bagi dunia. Jadi anak-anak kami, marilah lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena gereja itu adalah tempat yang baik dalam hidup kita. Gereja yang hidup di dunia itu adalah gereja yang memberitakan firman Tuhan kemanapun dia berada, seperti dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah dan beritakanlah firman Tuhan kepada semua orang, dan ajarilah mereka seperti apa yang ku sampaikan kepadamu. Itulah firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita sudah dikasih SK ya. Kita sudah dikasih SK daripada Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, supaya
gereja yang hidup di dunia ini memberikan kecerminan bagi semua orang atau bagi sesama kita manusia. Jadi marilah sebagai anak-anak muda atau sebagai pelajar yang sedang mempelajari tentang gereja yang hidup ini harus membawa damai dan membawa berkat bagi setiap orang. Amin. Jadi setelah kita mempelajari mata pelajaran tentang gereja yang hidup ini, ada banyak soal-soal yang akan Ibu sampaikan nanti, dan kalian akan menjawabnya sesuai dengan yang sudah kalian dengar dari yang saya sampaikan dari tadi. Jadi demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan lakukanlah kegiatan gereja dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga, dengan cara berdoa, membangun hubungan persekutuan dengan Tuhan, dan memberitakan firman Tuhan, terutama bagi keluarga kita, bagi sesama kita, bagi sahabat kita, dan juga bagi seluruh dunia. Jadi mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada saat ini kami sudah belajar tentang gereja yang hidup di dunia, dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang terus memakai hidup kami dan menjadikan hidup kami sebagai generasi-generasi yang dipakai Tuhan ke depannya dalam memenangkan jiwa-jiwa di hadapan-Mu. Terpuji Engkau Tuhan. Ini setiap kehidupan kami mengakhiri proses pembelajaran kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.